Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Ya, sebagaimana biasanya kali ini saya akan kembali nge-share yaitu mengenai keajaiban yang mendawamkan sholawat. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan sehat walafiat, panjang umur, diberikan lancar rezekinya. Yang punya hutang semoga cepat lunas, yang sakit semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya sehingga sehat walafiat, dan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin amin Allahumma amin. Kawan-kawan, ini saya lanjutkan bahwa keajaiban sholawat memang luar biasa ya. Ini saya baca dari salah satu ulama ya, dari sejarahnya, yang ulama ini bernama Mas Duki Mahfud, yang dia aslinya yaitu orang Jepara. Kisah selanjutnya seperti ini. Kiai Mas Duki Mahfud ini saya panggil waktu kecilnya ya, Kiai Mas Duki Mahfud kecil, sekitar tahun 1956. Dia adalah belajar di Jogja, sekolah di Jogja, pesantren di Jogja. Pada waktu itu dia SLTA ini di Jogja itu. Dia adalah sakit. Ya, ceritanya itu dia itu berkelahi dengan jin. Yang jelas sakit. Yang ke hari keempat itu dia sangat susahnya begini. Dia itu sakitnya itu, dia itu mau makan terus, selain panas ya, panas tinggi, terus dia itu mau makan terus, mau makan tetapi tidak mau buang air besar. Jadi hari keempat rasanya panasnya itu panas tinggi. Dia bilang adiknya, "Dek, kalau saya nanti itu mati, saya jangan dibawa pulang ke Jepara. Saya dimakamkan di Jogja saja." Karena pendapat beliau ya, Kiai Mas Duki ini begini, dia kan dari Jepara ke Jogja itu menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu kan matinya mati syahid, maka dia khawatir syahidnya itu hilang, maka dia pesan adiknya dimakamkan di Jogja. Nah, kemudian adiknya ini berpikir, loh kok abang kok minta kalau meninggal minta dimakamkan di sini. Kalau begitu bang, ayo kita coba berobat. Ya, berobat, minta doa kepada kiai kita yang biasa ngajar, yang tempat kita ngaji tiap hari Minggu itu. Nah, kemudian setujulah Kiai Mas Duki ini. Mas Duki kecil ini setuju ke rumah kiainya. Ya, kiai itu tidak di situ rumahnya. Dia naik becak sampai di rumah kiai itu malam. Nah, sekitar jam 10 sudah pintunya masih buka, tetapi Pak Kiainya itu sudah istirahat. Karena Kiai itu kalau malam ya jam-jam 10 itu adalah dia tidak melayani tamu, karena dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Punya wirid, punya istiqomah mewiridkan apa begitu. Yang jelas dia adalah khusus menghadap Allah Subhanahu wa taala selain istirahat. Kemudian, oh ini kok sudah enggak ada Pak Kiai.
Dan Pak Kiai ini biasanya nggak mau menjumpai tamu ya, karena sudah malam. Karena ini nampak ada tamu Mas Duki, Kiai Mas Duki kecil ya. Dia suruh istirahat dulu. Istirahat, tidur di situ satu malam ya. Jadi malamnya itu dia tidak tahan, dia berak, dia buang air besar. Kemudian panasnya tidak sembuh. Paginya siap subuh, jumpalah Pak Kiai itu. Nah, Mas Duki bilang, Pak Yai, saya sakit. Nah, Pak Yai itu senyum. Wong penyakit kamu itu gending ya, gitu bahasa Jawa, kamu itu gending ya. Wong kamu itu penyakitmu bukan penyakit dokter, kok kamu malah bawa ke rumah sakit. Ya gending kamu. Tapi Pak Kiai itu biasa tenang. Setelah Pak Kiai senyum itu, kata Mas Duki itu panasnya hilang, sembuh seketika. Jadi kata Pak Kiai, kamu mulai sekarang kalau ingin sembuh, syaratnya ada. Tanya Mas Duki, apa itu Pak Kiai? Syaratnya kamu mulai sekarang nggak boleh memegang buku, nggak boleh membaca kitab, dan tidak boleh memegang buku lah, kitab dan lain sebagainya, nggak boleh. Terus kamu harus bersolawat, harus banyak sholawatnya. Itu kata kiainya. Kemudian Mas Duki ini bilang, lah tapi mau ujian Pak Yai 2 bulan yang akan datang. Pak Kiai menjawab, rupanya yang luluskan itu gurumu, apa bapakmu, apa mbahmu. Dia sambil marah itu. Kiai Mas Duki itu menjawab, oh iyalah Pak Kiai, memang yang meluluskan itu Allah. Kan begitu, itu kata Pak Kiai. Kemudian Mas Duki ditanya, banyaknya berapa Pak Yai membaca selawat? Kamu membaca selawat sehari semalam adalah 1000. Itu kalau kamu mau sembuh selama 3 bulan. Nah, betul, dia adalah sudah selesai, minta pamit, terus pulang. Dia nggak panas lagi, sudah sembuh. Setelah sampai di pesantren, ya karena di situ ada pamannya juga. Pamannya itu marah, lah kamu itu bagaimana? Mau ujian kok nggak pernah belajar. Nah, Mas Duki ini nggak ada komentar apa-apa, nggak jawab. Mau ujian kok nggak mau belajar. Mas Duki tetap wirid selawat, paling sedikit 1000. Wirid selawat Allahumma sholli ala. Selawatnya adalah selawat yang biasa, selawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu wiridnya, itu kata kiainya 1000. Kemudian pada waktu ujiannya itu terdapat keajaiban, yaitu kalau nggak salah itu pelajaran bahasa Jerman. Pelajaran bahasa Jerman, gurunya bilang, Mas Duki besok ya Pak Guru, berapa nilai saya Pak Guru? Nilaimu 3. Nah, kemudian dia adalah, kata gurunya, besok minggu depan kamu Nah, setelah dia pun tidak belajar, belum selesai 3 bulan. Dia tetap tidak belajar, tidak membuka buku. Dia patuh sami'na wa ata'na dengan kiainya. Nah, tapi tetap baca selawat. Kemudian setelah 1 minggu kurang lebih, dia menghadap guru bahasa Jerman lagi. Pak Guru, saya mau itu kata Mas Duki. Gurunya menjawab, apa? Iya Pak, ya kan bahasa Jerman Pak Guru. Kamu gendeng ya? Kamu bodoh ya, itu kata gurunya. Wong nilaimu 8 kok minta Kemudian Mas Duki itu bilang begini, saya pikir mana tahu bisa nilainya 10 gitu. Subhanallah.
Nilai 3 ya, nilai 3 kata gurunya minggu yang telah lalu. Setelah mau her kok malah jadi 8. Nilai 3 dibulatkan begitu. Dibulatkan, kalau nilai 3 itu kan 3 begitu. Terbuka itu dibulatkan menjadi 8. Subhanallah. Berkat membaca sholawat, berkah membaca sholawat, nilai 3 jadi 8. Subhanallah. Kalau Allah sudah kun fayakun, ya jadi nilai 3 jadi 8. Subhanallah. Itu yang dialami Marzuki yang pertama. Maka dia adalah semakin yakin membaca selawat ini. Kemudian setelah dia sudah selesai sholat ya, sudah selesai sekolah, dia jadilah guru agama, ditugaskan di Kalimantan, yaitu di Tarakan. Nah, ditugaskan di Kalimantan itu guru agama itu dianggap orang yang paling pintar daerah situ. Maka ada anak-anak itu datang, anak muda datang ke rumahnya. Pak Guru, saya disuruh orang tua saya disuruh minta air tawar. Kiai Mas Duki itu dia masih lugu. Ya kalau diminta air ya itu banyak di situ. Nah, disuruh ngambil di dekat, katakanlah di keran gitu. Kalau dulu kan ada air mengalir gitu. Ya ambil itu nggak apa-apa. Kata anak itu, begini Pak, kata mama saya, air yang ada doanya. Oh, minta obat begitu, kata Mas Duki. Iya Pak, kalau begitu ya besok pagi ambil. Nah, dia pulang besok pagi ambil. Dia itu pikiran Kiai Mas Duki tadi ya, Mas Duki muda belum jadi Kiai ini ya, Pak Mas Duki ini dia bilang sama istrinya, karena mertuanya itu pandai seperti itu ngobat-ngobati, artinya itu pandai nyuwuk itu mertuanya. Kemudian dia bilang istrinya, apa doa bapak kalau biasanya memberikan obat ini? Nah, kata istrinya, aku yang nggak tahu. Aduh, aku sudah terlanjur bilang sama anak itu. Kemudian dia membaca-baca, tahunya ketemulah di kitab itu bahwa bacaan sholawat bisa menyembuhkan suatu penyakit. Nah, malamnya itu sesudah sholat dibacakanlah sholawat 1000 kali dan ditiupkan di air di gelas itu. Pagi itu diambillah anak yang datang minta obat tadi untuk orang tuanya. Pak, disuruh ngambil air, iya ini. Ya, ini. Kemudian diminumkan orang tuanya. Lalu kabar selanjutnya, 3 hari selanjutnya anak itu datang. Terima kasih Pak, itulah diantaranya. Bapak, yang air kemarin orang tua saya sudah sembuh. Dia terima kasih. Dan orang tuanya ini bilang sama orang lain bahwa 3 hari itu perutnya itu dielus-elus, dipegang-pegang oleh Kiai Mas Duki. Padahal tidak mungkin. Mas Duki ini hanya sholawat ditiupkan di air. Itulah berkah sholawat. Jadi Mas Duki sudah mengalami dua hal yang dia semakin yakin. Semakin yakin ya. Kemudian pernah juga dia diajak oleh Kementerian Agama ya, kalau waktu itu ya orang Depak gitulah ya. Dia karena guru agama diajak naik kapal begitulah ya, tapi kapal kecil ya. Diajak naik kapal untuk bepergian ke luar daerah. Kemudian di suatu waktu itu, di tengah perjalanannya itu, kapal terjadi goyang gitu, karena ombak yang besar. Lalu semuanya panik dan Mas Duki ngajak dengan kawannya naik kapal ya. Kapal itu kan tingkat naik di atas,
kemudian dia adalah adzan dan membaca sholawat. Tidak lama adalah anginnya reda dan kapalnya tenang. Itulah sudah ketiga, itulah Kiai Marzuki semakin yakin. Semakin yakin dengan keajaiban sholawat. Maka Kiai Marzuki ini mendirikan pesantren, ya, yang saya baca, mendirikan pesantren sampai jadi pesantrennya tingkat itu adalah tidak pernah meminta sumbangan dari siapapun. Enggak pakai proposal, dia hanya memakai sholawat. Itu kata Kiai Marzuki. Mudah-mudahan ya cerita ini, keajaiban sholawat yang dialami oleh Kiai Marzuki waktu kecil sampai dia membuat pesantren yang bertingkat-tingkat ini, ya, mudah-mudahan menambah keyakinan kita bahwa keajaiban sholawat, bahwa sholawat adalah memang luar biasa, ya. Kita yakin bahwa sholawat itu adalah betul-betul dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin mendawamkan sholawat, ya, semakin riyadhah sholawat, semakin banyak sholawat, mudah-mudahan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ya, sekedar cerita ini bagi kawan-kawan, seperti bagaimana biasanya, ya, yang punya keajaiban sholawat atau kisah-kisah yang lain yang ajaib mengenai keagamaan ini, saya mohon dikirimkan di kolom komentar di bawah ini atau di WA saya, yaitu Basori, WA saya yaitu 0812 7515 4442, 0812 7515 4442, atau dikirimkan di email basori62@gmail.com, basori62@gmail.com. Nah, kemudian sebelum saya akhiri, ya, mohon maaf, ya, saya memang selalu ketawa, ya, karena saya ingat waktu saya kuliah, ya, bimbingan konseling dulu, waktu saya kebetulan pensiunan dari guru BK, bimbingan konseling. Senyum adalah ibadah, senyum adalah obat segala penyakit, senyum adalah bagaikan balsem bagi yang sedang sakit kepala, senyum adalah bagaikan, banyak sekali senyum. Menurut agama adalah senyum adalah ibadah. Maka saya walaupun menerangkan apa saja adalah sambil senyum. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan semuanya sehat walafiat, yang senyum, yang senyum, baik yang sudah pensiun maupun yang belum pensiun, baik semuanya. Thank you very much, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.